wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Masya Allah di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Jamaah, pagi-pagi ada yang sibuk ngantri anaknya sekolah, ada yang udah mulai kerja lagi. Aduh, ini kalau misalnya bicara soal kerja ya, banyak dari kita tuh yang wah kerja terus nyari dunia. Sampai kadang kita tuh lupa gitu ya bahwa kita lupa taubat, dosa kita udah banyak. Bener gak Bu? Nah itu dia. Tapi ya Bu, lebih sering lagi kalau kita tuh udah dikasih rezeki banyak. Enggak semua sih, tapi kebanyakan. Kalau misalnya dikasih berkah itu malah kita lupa sama yang ngasihnya. Lupa sama Allah, lupa sama dosa-dosanya. Nauzubillah, jangan sampai ya Bu. Makanya di pagi hari ini Islam Itu Indah mengangkat tema yang Masya Allah luar biasa. Temanya adalah lupa dosa. Iya lagi. Keren dong, tepuk tangan dulu. Aduh seru banget nih jamaahnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya jamaah, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai pertama kali melihat Ka'bah. Masya Allah, kita saksikan sama-sama, silakan. Ya Allah, semakin bikin kita rindu sama Baitullah ya. Kita doakan juga yang belum pernah ke sana, jamaah yang ada di rumah juga ya. Semoga bisa ya diundang ke rumahnya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita akan masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Aku mau nebak, pasti Mikdad pertama kali lihat Ka'bah nggak nangis. Waktu itu iya sama Ustadz Maulana tuh. Waktu gak nangis kan? Kita buru-buru enggak. Biasanya kita pertama kali itu amazed dulu. Amazed dulu. Biasanya nangisnya itu pas tawaf wada, pas mau pergi. Bener banget. Soalnya waktu itu perasaannya tuh merinding karena kayak masih mimpi gitu dari kecil sampai gede beribadah terus membayangkan Ka'bah terus ternyata Ka'bahnya di depan mata itu sesuatu ya pengalaman yang Masya Allah luar biasa sih. Ustadz Syam izin nih kita sekarang membahas sesuatu yang berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Nah kebanyakan orang nih ya yang udah terlalu sibuk mengejar dunia, nggak semua sih, tapi beberapa gitu. Kadang suka lupa kalau dikasih kenikmatan sama Allah lupa dosa yang pernah dilakukan. Nah tapi ada juga nih beberapa orang itu yang udah melakukan dosa gitu banyak, tapi tidak juga mendapatkan hukuman dari Allah. Nah ini pertanda saya tidak puasa, saya sehat. Iya. Saya nggak pernah bantuin orang, saya kaya. Saya nggak pernah sholat tapi kaya juga. Nah itu gimana? Mohon penjelasannya guru, silakan. Terima kasih Mas kita tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, serta para alim ulama dan seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah lupa berapa kali saya mengkhianati amanah dari Allah,
Berapa kali saya tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Saya yakin Allah itu ada. Saya percaya bahwa hari kiamat itu ada. Saya yakin bahwa dosa itu ada. Saya yakin bahwa hukuman Allah itu ada. Tapi saya tidak merasakannya gitu. Saya tidak sholat, saya baik-baik saja. Saya tidak zakat, ya saya makin kaya. Saya tidak puasa, ya sehat-sehat aja. Keluarga saya harmonis, bahagia. Tidak ada rasanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ini bukan kalimat baru. Ini sudah pernah disampaikan oleh Bani Israel. Saya baik-baik saja meskipun saya melanggar perintah Allah, kata mereka. Maka fa'auhallahu ila nabi. Lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi pada zaman itu. Sampaikan kepada dia. Orang yang merasa bahwa tidak mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, sampaikan kepadanya. Apa yang disampaikan ya Allah? Sampaikan kepadanya, innal jumuda ainaik, sesungguhnya bekunya air matamu dan kerasnya hatimu itu merupakan istidraj, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala seandainya kau mau memikirkannya. Orang yang tidak bisa keluar air matanya, orang yang hatinya jadi keras, merasa tidak nikmat lagi ibadahnya. Tidak ada rasanya sholatnya. Dia sholat tarawih 23 rakaat. Dia sholat 8 rakaat. Dia bahkan bangun daripada malam-malamnya. Tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Itu adalah hukuman besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran, ngejar khatamnya. Tapi tidak merasakan nikmatnya berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah itu hukuman dari Allah kalau engkau mau memikirkannya. Aduh, itu bisa dibilang bentuk adilnya Allah gak sih Ustaz Syam? Karena mungkin dia nanti gak akan dapat kenikmatan di akhirat, terus di dunia dikasih mungkin sama Allah. Jadi ya. jangan mikirin, oh hukuman dari Allah itu berupa sakit. Tidak, justru orang beriman dikasih sakit, bisa jadi itu nikmat dari Allah. Betul. Justru sehat terus, tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah, itu hukuman dari Allah. Aduh, nauzubillah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah, ini jadi pengingat untuk kita semua ya, supaya kita harus selalu memperbanyak istighfar, ingat sama Allah ya. Baik, akan kita lanjutkan jamaah pembahasannya, tapi sebelumnya kita panggilkan dulu Habib Muhammad. Siap, Mas Habib, Bigdat. sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah, makin Bigdat ganteng sehat. aja. Alhamdulillah. Amin. Bib, izin bertanya Bib, nih selanjutnya ya. Biasanya ya Bib, enggak Biasanya. semua nih. Orang yang dikasih rezeki berlimpah sama Allah itu suka lupa sama dosa yang udah diperbuat. Ini Masya biasanya Allah, ya. Biasanya. Nah, terus gimana sih supaya kita nih sebagai hamba Allah supaya bisa bersyukur dan juga mengingat dosa-dosa yang udah kita buat tapi selagi kita mendapatkan nikmat. Nah, ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mikdad dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Amin, sehatkan amin ya Allah ya badan rabbal kita. alamin. Artinya orang lupa dengan dosa ini tidak tergantung mau dia punya harta ataupun tidak punya harta. Biasanya orang itu suka lupa dengan dia punya dosa. Terkadang kalau lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, protes lagi sama Allah, bilang sama Allah, "Ya Allah, apa dosaku? Kok bisa aku dapat ujian sedemikian rupa?" Dia bilang, "Apa dosaku?" Enggak dijawab aja sama malaikat, bisa, "Oh dosa lu banyak." Artinya kadang-kadang manusia itu suka protes, apa dosa-dosa kita ini banyak. Baik kita lakukan dengan sengaja atau tidak kita lakukan dengan sengaja. Di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhir itu disebutkan di antara orang-orang teman akrabnya iblis nanti di Jahannam, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa man nasya dzunubuhu, orang yang melupakan dia punya dosa. Orang yang lupa dia punya dosa itu temannya iblis. Kenapa? Iblis lupa dia punya dosa. Iblis itu sombong, terkadang lupa dia punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis cari banyak teman untuk menggoda manusia itu agar mereka melupakan dia punya dosa. Jadi seakan-akan kita ini merasa benar, sombong dengan manusia, dosa, apalagi sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sombong sama manusia saja Masya Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sombong terhadap Allah, pakai nagih lagi kepada Allah, "Ya Allah, apa dosaku?" Dosa kita ini banyak. I'tiraf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kaifiyah itu bagaimana tata caranya agar kita itu tidak lupa untuk
pernah selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, memperbanyak istighfar, minta ampun. Nabi saja karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Wa fi riwayatin mi'a marrah. Nabi aja nggak punya dosa. Nabi nih nggak punya dosa. Iya. Tapi setiap hari membaca istighfar. Nabi. Udah dijamin masuk surga padahal ya. Ma'sum itu membaca istighfar sehari 70 kali. Dalam Aduh. riwayat yang lain 100 kali. Nabi. Nabi ya, berarti Apalagi kita harus lebih dari kita itu yang ya. banyak Dosa. Jadi jangan pernah bilang lagi apa dosaku ya Allah. Banyak kalau disebutin satu persatu bisa berapa bab itu. Baik, terima kasih Habib. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu. Baik, jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih dalam tema kita yang Masya Allah. Lupa dosa. Iya lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.